Pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan akhirnya disepakati oleh KPU, DPR, dan pemerintah. Waktu yang disepakati, tanggal 9 Desember 2020. Tanggal dan bulan tersebut sama dengan waktu pilkada serentak pertama 5 tahun yang lalu, yakni 9 Desember 2015. Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Di dalam Perpu tersebut, yang paling krusial adalah menunda pelaksanaan pemilihan serentak 2020 yang semula pada September menjadi Desember 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Sebelum pemerintah terbitkan Perpu, KPU menyodorkan 3 opsi pelaksanaan penundaan pilkada, yakni 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, dan 29 September 2021. Pemerintah lebih memilih opsi pertama, 9 Desember 2020. Dengan keputusan waktu pemilihan serentak pada 9 Desember 2020, berarti KPU harus melaksanakan tahapan pemilihan bulan Juni 2020 yang sebelumnya dihentikan sejak 21 Maret 2020 lalu. Sementara pandemi belum berakhir. Dengan demikian, KPU melaksanakan tahapan pemilihan 2020 di tengah pandemi. Sebuah tantangan yang sangat besar, tidak hanya bagi KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai penyelenggara pemilu, tapi juga bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. Akibat pandemi COVID-19, tercatat ada 62 negara yang menunda pemilu nasional maupun pemilu lokal mereka. Indonesia termasuk di dalamnya. Namun, terdapat 26 negara yang juga tetap melaksanakan demokrasi elektoral mereka sekalipun pandemi COVID-19 mendera. Pertanyaannya, sejauh mana kesiapan kita atas pelaksanaan pilkada pada bulan Desember mendatang? Angka statistik penyebaran COVID-19 di Indonesia sampai saat ini belum menunjukkan grafik menurun. Berbagai prediksi beberapa lembaga yang memperkirakan COVID-19 akan berakhir di bulan Mei-Juni mulai meragukan. Kondisi ini tentu membuat kecemasan dan memunculkan keraguan. Akankah pilkada di tengah pandemi akan sukses? Banyak negara yang sukses melaksanakan pemilu di tengah pandemi COVID-19. Korea Selatan misalnya, negeri ginseng tersebut sukses melaksanakan hak konstitusional rakyatnya sekalipun COVID-19 mengancam. Tentu tidak mudah, butuh anggaran yang besar dan kedisiplinan yang tinggi. Korsel menerapkan protokoler COVID-19 saat pencoblosan di 14.330 TPS. Pemilihnya yang berjumlah 44 juta diwajibkan menggunakan masker, sarung tangan sekali pakai, dan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk TPS. Menariknya, negeri K-pop tersebut mampu mencatatkan rekor partisipasi 66,2%. Angka partisipasi tertinggi dalam 28 tahun terakhir. Tapi di beberapa negara lain tidak semanis partisipasi Korsel. Menurut data IDEA, pemilihan lokal Queensland Australia, partisipasi pemilihnya turun dari 83% menjadi 77,5%. Sementara itu, pemilihan lokal Prancis partisipasinya justru turun bebas dari 63,6% menjadi 44,7%. Di Iran juga tidak lebih baik, turun dari 60,09% menjadi 42,32%. Bahkan di Mali lebih mengenaskan, partisipasinya nyungsep dari 42,7% menjadi hanya 7,5%. Ujian bagi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Penyelenggara sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pemilihan 2020 dituntut menjaga pelaksanaan pemilihan yang kompatibel dengan protokoler pandemi COVID-19, seperti bagaimana verifikasi faktual calon perseorangan, bagaimana pemutakhiran data pemilih, bagaimana kampanye, sampai pelaksanaan pemungutan suara. Namun, tidak kalah penting dengan hal teknis, KPU dan Bawaslu tidak boleh mengabaikan aspek non-teknis yang juga akan menentukan sukses tidaknya pemilihan 2020 di tengah pandemi. KPU dan Bawaslu harus mengantisipasi petugas-petugasnya agar tidak terpapar COVID-19. Terus memotivasi petugasnya agar baik dan tidak mundur massal dalam menjalankan tugas tahapan karena kepanikan. Penyelenggara harus mampu meyakinkan masyarakat, memberikan motivasi, membangun kedisiplinan, dan kesadaran masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar di tengah ancaman pandemi COVID-19.
Bagi peserta pilkada, wajib menjaga dan mematuhi protokol COVID-19 dalam menjalankan manuver politiknya. Peserta tidak boleh lagi ada yang mengabaikan keamanan dan kesehatan pemilihnya. Bertarung yang fair harus ditunjukkan peserta pilkada dalam situasi new normal. Akhirnya, pilkada di tengah pandemi, sabar, ini ujian yang harus dijalankan. Semoga sukses.